Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berencana untuk menggali informasi dari sosok nomor 3 ini saat dia meremas kepalanya. Selanjutnya, Xiaoyan pun lalu bertanya kepada nomor 3 ini. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, jadi kamu harus menjawabnya dengan jujur. Saat ini, Xiaoyan sudah meremas kepalanya dengan kelima jarinya. Ada api dan juga petir yang melintas di antara jari-jarinya. Selama Xiaoyan mengerahkan sedikit kekuatannya saja, dia bisa menghancurkan kepala nomor urut 3 ini hingga berkeping-keping dalam sekejap. Yang mengejutkan bagi Xiaoyan adalah ternyata kekuatan nomor 3 ini, dia memiliki kekuatan yang telah mencapai tahap awal Fighting God bintang 9. Dan ini menjadi lebih kuat dari semua petarung dunia Taishu yang pernah ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Wajah nomor urut 3 ini saat ini sudah berlumuran darah. Wajahnya memang cantik, namun seluruh wajahnya telah memar dan juga bengkak. Apakah benar pasukan dari dunia Taishu yang ada di sini telah menjarah sumber daya dunia alam Suanyin selama ini? Tanya dari saya. Sudah aku bilang sebelumnya bahwa itu memang tujuan kami. Terus memangnya kenapa? Bagaimanapun juga kehancuran alam Suanyin ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Aku yakin apa yang kamu lakukan hari ini juga akan mempercepat kehancuran dari dunia alam Suanyin ini. Kalian semua pasti akan musnah, ucap dari si nomor 3 ini. Jadi tujuan sebenarnya kalian memang ingin menjarah sumber daya dari dunia alam Suanyin ini untuk menyerang dunia Senki, bukan? Tanya dari saya. Sepertinya kamu memang mengetahui banyak tentang soal itu. Jadi apakah kamu berasal dari dunia Senki? Si nomor 3 ini berbalik bertanya kepada saya. Kenapa kamu malah berbalik bertanya kepadaku seperti itu? Jawab dulu pertanyaanku. Apa konsekuensinya jika kalian kehilangan 100 Taishu Senju itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kami semua pasti akan mati bersama Taishu Senju itu. Jawab dari si nomor 3 ini. Pertanyaan terakhir dariku. Kapan waktu kalian akan menyerbu ke arah dunia Senki? Tanya dari Xiaoyan lagi. Namun saat ini, nomor 3 ini tidak menjawab pertanyaan itu. Karena itu adalah rahasia terbesar dari dunia Taishu. Melihat itu, Xiaoyan pun terus menyaksikan nomor urut 3 dan membakar kepalanya. Namun tiba-tiba Xiaoyan memikirkan sesuatu. Orang-orang ini sepertinya tidak memiliki jiwa. Dan aku terus mengamati mereka dari waktu ke waktu. Namun kenapa orang-orang dari dunia Taishu terus keluar dari Taishu Senju? Mungkinkah Taishu Senju itu memiliki fungsi lain? Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu Xiaoyan pun ingat bahwa klon Dewa Taishu yang diperoleh olehnya itu didapatkan dia dari kantong embrio, dan kantong itu berwarna hitam. Tampaknya kelahiran mereka juga berbeda dari kelahiran orang normal atau manusia pada umumnya. Mereka telah diproduksi dari suatu sistem dan bukan dari tubuh nyata yang masih hidup atau melakukan produksi seperti kita layaknya manusia dengan bercocok tanam. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang dari dunia Taishu ini tidak memiliki jiwa. Mungkin karena mereka semua sama seperti klon yang didapatkan oleh Xiaoyan. Dan mereka semua sepertinya bukanlah makhluk hidup atau seperti orang-orang layaknya manusia biasa. Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang dari dunia Taishu ini memang tidak memiliki jiwa. Mungkin karena mereka semua adalah sebuah klon. Mereka semua diciptakan dan dimurnikan. Dan mereka bukanlah makhluk nyata. Jadi mereka semua tidak memiliki jiwa. Apakah mereka semua adalah sebuah klon? Gumam dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan akhirnya berhenti menyiksa nomor urut 3 ini. Karena dia mungkin tidak akan memberitahu Xiaoyan tentang apapun yang akan terjadi selanjutnya. Xiaoyan berencana untuk melenyapkan nomor 3 ini sepenuhnya saja. Namun saat Xiaoyan hendak mengambil tindakan, tiba-tiba nomor urut 3 ini tersenyum. Kamu tidak akan mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu itu. Bahkan jika kamu tahu jawabannya sekalipun, lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanyalah setetes air di lautan. Kekuatan dunia Taishu tidak dapat dihentikan oleh seseorang dari dunia Senki sepertimu. Karena sebelum kita menyerang,
kita telah menjajah dua dunia lainnya. Dan dunia Senki akan segera menjadi dunia ketiga yang pernah kita jajah dan kita lenyapkan, ucap dari orang itu. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan pun menjadi lebih muram. Bukankah dengan menjajah dua dunia sebelumnya, sumber daya kalian seharusnya sudah cukup? Tanya dari Xiaoyan lagi. Cukup. Apa yang kami lakukan adalah penciptaan kembali dunia yang lebih besar dan makmur lagi. Jadi kami akan terus-menerus melakukan hal seperti itu sampai dunia yang kami impikan berhasil diciptakan, ucap dari si nomor 3 ini. Saat nomor 3 ini berbicara, suaranya telah menjadi serak. Sepertinya dia juga telah mencapai batasnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak bertanya lagi, ada seberkas cahaya yang meraung dan melesat dari ujung yang jauh dan langsung menyelimuti sosok nomor 3 ini. Sinar cahaya ini sangatlah kuat, tetapi Xiaoyan tidak mengelak. Dan dia masih mencengkram kepala nomor urut 3 ini dengan erat. Wuss, buar. Saat seberkas cahaya itu melesat dan pergi, Xiaoyan pun melihat bahwa tubuh nomor 3 ini yang masih dia pegang kepalanya, namun armor dewa palsu si nomor 3 ini telah hilang. Dan nomor 3 ini benar-benar sudah tidak bernyawa, atau separuh tubuhnya memang hilang terkena oleh cahaya itu. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya, dan saat Xiaoyan menangkap pancaran cahaya tadi sudah muncul di depan Taisu Senju lagi. Dan kemudian dia menyapu ke arah dalam dengan kecepatan yang sangat cepat, alias memasuki Taisu Senju. Cahaya yang baru saja menghilangkan tubuh dari si nomor 3 ini memasuki Taisu Senju. Saya lalu mengkerutkan keningnya. Dia telah menangkap salah satu pasukan elit dari dunia Taisu. Tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna kali ini. Apalagi orang-orang dari dunia Taisu ini tidak memiliki jiwa. Jadi tidak ada cara untuk Xiaoyan bisa memeriksa jiwa mereka. Orang-orang dari dunia Taisu ini jelas tidak ingin Xiaoyan bisa mendapatkan informasi dari nomor urut 3 ini. Kalau saja Xiaoyan tahu hal ini yang akan terjadi, tentu saja Xiaoyan akan langsung membunuh nomor 3 itu dan mengambil armor dewa palsu miliknya. Saat Xiaoyan menghancurkan mayat nomor 3 ini, sosok dewa kematian sedang bertarung sengit di sana. Saat ini nomor 4 terus membombardir dan melakukan serangan terhadap dewa kematian dengan jurus-jurus andalannya. Di sisi lain, cara dewa kematian menghadapi nomor 4 ini terlihat jauh lebih sederhana. Dan senjata di tangannya ini sepertinya mampu memblokir semua serangan dari nomor urut 4. Sekuat apapun serangannya, si dewa kematian ini bisa memblokirnya hanya dengan satu gerakan saja. Berhenti bergerak, ucap dari si dewa kematian ini. Kemudian, tubuh nomor 4 tiba-tiba membeku dan pada saat ini senjata dewa kematian telah diayunkan dengan keras. Buar, lapisan permukaan armor dewa palsu milik nomor 4 ini langsung hancur terkena oleh serangan itu. Untungnya, nomor 4 ini masih memiliki lapisan armor dewa palsu lain di tubuhnya. Sementara itu, nomor urut 2 yang sedang berdiri di tempat lain tidak menyangka bahwa dewa kematian benar-benar bisa mengalahkan pertahanan armor milik nomor 4 ini hanya dengan satu serangan saja. Apa-apaan ini? Pertahanan nomor 4 setidaknya bisa menahan serangan seperti itu seharusnya, tetapi kenapa dia benar-benar bisa menghancurkan lapisan pertama dari armor dewa palsu milik nomor 4 itu hanya dengan satu gerakan saja? Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, aku rasa kekuatannya mungkin setara dengan Kaisar Immortality langkah ke-8, gumam dari si nomor 2 ini. Dia sangat terkejut dengan kinerja atau cara bertarung si dewa kematian ini yang menurutnya terlalu kuat. Bahkan sang permaisuri saat ini sedikit mengangkat alisnya karena dia belum pernah melihat sosok dewa kematian ini sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan juga memiliki banyak petarung kuat di sekitarannya. Tetapi jika dia terus mengandalkan mereka, sepertinya maka dia akan tergantung kepada mereka dan mungkin Xiaoyan akan kesulitan untuk berkembang. Seiring berkembangnya situasi perang, keunggulan Blazing Army juga secara bertahap telah menurun karena pasukan dari dunia Taisu terus-terusan bisa kembali bangkit. Xiaoyan memandangi medan pertempuran di ujung yang jauh. Dia melihat pasukan Blazing Army yang bertempur dengan sangat keras. Xiaoyan juga melihat bagaimana cara prajurit pemberani itu tewas di dalam pertempuran. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan lalu mengepalkan tinjunya dan tidak bisa lagi untuk berdiam diri. Saat ini, mata Xiaoyan melihat ke arah 4 Taisu Senju di belakangnya. Hanya saja, energi dari Taisu Senju yang sudah dikendalikan oleh Xiaoyan ini tidak bisa langsung disuplai ke arah Blazing Army.
Dan Saiyan pun memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membantu tentara Blazing Army saat ini. Sumber daya dari 4 Taizu Senju tidak boleh disia-siakan. Alih-alih berpartisipasi dalam pertempuran, Saiyan melihat ada 100 Taizu Senju di pihak musuh. Jadi, jika saja Saiyan bisa menangkap semua Taizu Senju dan memasukkannya ke menara Zinsen Point, maka pertempuran ini akan bisa dimenangkan olehnya. Tetapi begitu Saiyan akan mengambil tindakan, dia pasti akan dihadang oleh pasukan-pasukan dari dunia Taizu lainnya. Sambil berpikir, tiba-tiba Saiyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Taizu Senju di pihak musuh. Dengan kekuatannya saat ini, apapun yang Saiyan lakukan, Saiyan tidak akan bisa untuk mengubah situasi perang. Pertempuran ini sudah diatur oleh sang permaisuri dari awal. Dia pasti punya strategi lain untuk menghadapi perang ini. Tetapi sekarang sepertinya momentum Blazing Army juga sudah sangatlah dihancurkan oleh para pasukan dunia Taizu. Dia terus memikirkan hal ini dan tiba-tiba Saiyan mengerti bahwa semua peraturan permaisuri dari awal hingga akhir memang berpusat pada sekelilingnya. Atau memang sepertinya pertempuran ini ditujukan untuk Saiyan. Mungkinkah sang permaisuri sudah mempersiapkan pertempuran ini untukku? Gumam dari Saiyan lagi. Saiyan memandang ke arah sang permaisuri. Kemudian menyadari bahwa mata permaisuri memang tertuju kepadanya. Melihat tatapan yang diberikan oleh sang permaisuri kepadanya, Saiyan sepertinya memahami sesuatu. Seolah-olah dia menyuruh Saiyan ini untuk tidak takut menghadapi perang ini. Permaisuri pun langsung mengangguk saat melihat Saiyan melihat ke arah sang permaisuri. Saiyan pun yakin dengan tebakannya kali ini. Pertempuran ini memang diatur oleh sang permaisuri untuknya. Dan apa yang diinginkan oleh sang permaisuri ini adalah agar Saiyan mengalami peperangan dan pertempuran secara langsung. Tentu saja yang paling penting bagi sang permaisuri terhadap Saiyan bisa mendapatkan wawasan lebih dari peperangan ini. Sementara itu, Dewa Kematian saat ini telah menghancurkan nomor urut 4 dengan sangat mengenaskan. Aku telah membunuh 417 orang, ucap dari si Dewa Kematian ini. Saiyan memandang ke arah Dewa Kematian yang tiba-tiba menyadari arti perang ini. Kemudian tatapan mata Saiyan pun segera menyapu ke medan peperangan. Karena Saiyan berada di tepi medan peperangan dan Dewa Kematian ini ada di tengah-tengah peperangan, jadi tidak ada pasukan dari dunia Taizu yang bisa mendekat dengan mudah. Tidak ada yang menargetkannya. Jadi Saiyan langsung menggerakkan tubuhnya dan sayap Valkyrie hitam mengembun di punggungnya. Kemudian Saiyan pun melesat menuju inti peperangan. Setelah memasuki medan peperangan, Saiyan dengan cepat membunuh puluhan pasukan dari dunia Taizu di medan peperangan dengan pedangnya. Buar. Setelah itu, Saiyan baru menyadari dia telah diburu oleh pasukan dunia Taizu yang lebih kuat saat dia melesat ke arah tengah-tengah pertempuran. Sepertinya saat ini aku telah menjadi sasaran mereka. Gumam dari Saiyan lagi. Sekarang ada 5 petarung dari dunia Taizu yang melesat ke arah Saiyan. Mereka jelas berniat untuk bisa membunuh Saiyan melalui pengepungan ini. Namun sosok Saiyan tidak tinggal diam saja. Dia terus bergerak melintasi medan peperangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelima orang itu sepertinya merasa terprovokasi dan segera melancarkan pengejaran terhadap Saiyan. Sosok Saiyan juga lebih cepat dari mereka dan tiba-tiba dia menghilang dari pengejaran 5 orang tersebut. Namun saat kelima orang tersebut kebingungan, salah satu dari mereka langsung ditebas oleh pedang Bahuang Quanzong milik Saiyan ini. Dan api dari pedang Saiyan ini sangatlah panas dan langsung menghancurkan tubuh petarung dari dunia Taizu tersebut. Jebuar. Saiyan juga langsung memasukkan armor dewa palsu mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, 4 petarung dari dunia Taizu lainnya berpencar melarikan diri. Saiyan pun tersenyum melihat itu dan tidak mengejar keempat orang itu. Karena mengejar mereka hanya akan membuang waktu Saiyan saja. Saiyan harus pergi ke medan peperangan yang lainnya. Saat ini terjadi serangan-serangan yang sangat mengerikan di sana. Saiyan dengan cepat membunuh puluhan petarung dari dunia Taizu yang ada di sekitarnya. Buar. Setelah Saiyan memasuki medan peperangan ini, banyak anggota Blazing Army yang melihat Saiyan menggunakan armor dewa palsu. Dan segera mereka pun melancarkan serangan terhadap Saiyan. Namun setelah mendengar perintah dari sang permaisuri, tidak ada satupun dari mereka yang menyerang Saiyan lagi. Karena Saiyan juga terus masuk jauh ke dalam medan peperangan.
Xiaoyan terus membunuh orang-orang dari dunia Taisu sepanjang jalan ini. Mata para komandan pasukan dari dunia Taisu akhirnya tertuju kepada Xiaoyan atau memfokuskan pandangan mereka. Orang itu sepertinya sangat mengenal perilaku orang-orang dari dunia Taisu. Apakah sang permaisuri bisa dilenyapkan atau tidak, itu tidak terlalu penting sekarang. Yang jelas, kita harus membunuh orang itu sekarang. Bahkan jika dia tidak mati, kita harus berhasil untuk menangkapnya. Ucap dari si nomor 2 saat melihat ke arah Xiaoyan. Saat nomor 2 ini sedang berbicara, ada sosok cantik yang muncul dan berdiri di sebelah nomor 2. Kamu baru saja kalah tadi, ucap dari si nomor 2 dan menoleh ke sebelahnya. Jika Xiaoyan melihat sosok cantik yang berdiri di samping nomor 2 ini yang baru saja muncul, dia pasti akan terkejut karena sosok cantik tersebut adalah si nomor 3 yang baru saja dikalahkan oleh Xiaoyan. Orang itu benar-benar sangat aneh. Kekuatannya setara dengan Kaisar Immortality langkah ke-6. Namun sampai akhir pertempuranku tadi, aku tidak tahu metode rahasia apa yang dilakukannya. Sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatannya seperti itu. Jawab dari si nomor 3. Tidak lama setelah nomor 3 ini muncul, nomor urut 4 yang diserang oleh Dewa Kematian dan mati sebelumnya juga ikut muncul. Dia keluar dari arah Taisu Senju dan kembali ke barisan pasukan elit saat ini. Wajahnya terlihat pucat karena pengalamannya saat bertarung dengan Dewa Kematian benar-benar sangatlah buruk. Kekuatan dari sosok tinggi itu setidaknya sama dengan Kaisar Immortality langkah ke-9. Dia mengalahkanku hanya dalam satu pukulan saja. Aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bisa melawannya. Jika ini terus berlanjut, sepertinya situasi kita akan menjadi lebih buruk lagi. Ucap dari si nomor 4 ini. Apa yang kamu takutkan? Dia hanya punya satu kesempatan saja dan kita punya peluang yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka mungkin takut akan kematian, tetapi kita tidak perlu takut akan kematian. Hanya saja orang itu yang dimaksud adalah Xiaoyan sedang membuat masalah sekarang. Dia telah mengambil banyak armor dewa palsu kita. Jadi dia lebih menjadi prioritas kita sekarang, ucap dari si nomor 2 ini. Arti kata-kata si nomor 2 ini adalah mereka tidak harus takut kematian, karena kalau mereka mati, mereka akan bisa hidup kembali. Namun, yang lebih ditakutkan oleh si nomor 2 ini adalah armor dewa palsu yang terus-terusan diambil oleh Xiaoyan. Walaupun mereka bisa dibangkitkan, tetapi mereka tidak memiliki armor dewa palsu, itu sama saja bohong. Kecuali kalau mereka bisa mengambil armor dewa palsu, mau berapapun banyak dari orang-orang dunia Taisu ini mati, mereka akan tetap bisa hidup kembali dan menggunakan armor tersebut. Kemudian mata semua orang langsung tertuju kepada Xiaoyan yang sedang bertaruh di medan peperangan. Tepat ketika Xiaoyan sedang mencari target untuk diserang, pada saat ini dia bisa merasakan banyak sekali tatapan yang tertuju kepadanya. Kemudian ada lebih dari selusin sosok yang mengelilingi Xiaoyan dari semua sisi. Dan bahkan ada beberapa prajurit dari dunia Taisu dengan 3 kristal merah di dada mereka. Ini adalah armor dewa palsu generasi ketiga. Dan angka di lengan mereka juga semuanya berada dalam kisaran angka 100 ke bawah. Jelas, semuanya adalah prajurit-prajurit kuat dari dunia Taisu. Masih terlalu dini untuk menggunakan klon Yonghe sekarang. Lagi pula, aku takut kehilangan akal sehatku lagi. Gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Orang ini juga menggunakan armor dewa palsu generasi ketiga. Meskipun begitu, mustahil baginya untuk memiliki pertahanan yang kuat untuk bisa menghadapi pengepungan kami, ucap dari salah satu prajurit dari dunia Taisu yang mengepung Xiaoyan saat ini. Buar, tiba-tiba ada petir hitam yang menggelegar di armor dewa palsu milik Xiaoyan. Gemuruh petir ini dan juga nyala api ini melebar hingga akhirnya prajurit-prajurit dari dunia Taisu yang ada di sekelilingnya terkena oleh dampak api ini. Yao Bing, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung menangkap seluruh prajurit dari dunia Taisu yang mengepungnya. Armor dewa palsu milik Xiaoyan ini, salah satu dari 3 kristal merahnya telah rusak. Nah, sekarang adalah kesempatan yang baik dan sempurna untuk bisa menggantikannya dengan armor dewa palsu yang masih utuh. Wusping! Cahaya di mata Xiaoyan pun langsung berkeliaran dan bergantian. Dalam sekejap, Xiaoyan membentuk tinju dari 5 jari-jarinya dan langsung menghancurkan pelindung wajah mereka hingga menjadi berkeping-keping. Daduduk, buar. Akhirnya, Xiaoyan pun bisa mendapatkan armor dewa palsu generasi ketiga yang masih utuh. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin juga terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.